Rahayu Mbah Darno. Ya Rahayu. Sugeng dalu Mbah. Sugeng dalu. Pripun pawartosipun Mbah? Nah, pawartosipun sehat. Nah, ketemu lagi Mbah sama saya dari Hasanah Jawa. Biasa kan saya itu selalu selalu meng-cross check apapun itu tentang ajaran Jawa itu sendiri. Iya. Dan saya lihat itu kan saya merasa gitu Mbah, ketika baca-baca buku tentang filsafat kehidupan gitu, enggak jauh beda sama Jawa itu sendiri. Namun yang saya tanyakan itu untuk runtutannya gitu Mbah, berbicara tentang runtutan manusia baru alam dunia, manusia baru Tuhan, atau seperti apa gitu. Nah, kalau yang saya baca dari beberapa literasi, bahwasanya kita itu dianggap bahwa sebelum adanya dunia itu Tuhan dulu, baru menciptakan dunia, baru menciptakan makhluk hidup. Nah, untuk dari pola keilmuan Jawa sendiri itu bagaimana gitu? Ya, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan channel Hasanah Jawa. Untuk saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, selalu diberikan sehat, tentram keluarga, rezeki lancar, dan diberikan sehat walafiat semua keluarga. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumati, Rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Sebelum menjawab pertanyaan dari saudara Bisal, sejenak kita merenung apa yang perlu kita renungi adalah sebagai kita manusia dengan pencerahan dari otak dan perkembangan dari pola pikir manusia, sehingga kadang manusia itu carut marut dengan sendirinya, kadang manusia itu tertata dengan sendirinya, kadang manusia itu sama sekali tidak paham tentang jati diri manusia. Makanya kita perlu merenungi sebenarnya apa yang ada kejadian di dalam dunia ini. Seolah-olah kita berpikiran bahwa adanya dunia ini karena adanya Tuhan, adanya manusia juga karena adanya Tuhan. Namun sebenarnya kalau menurut kapitayan Jawa atau kepercayaan Jawa, karena dinamakan Tuhan itu datan keno kinoyo ngopo. Jadi kalau hanya hasil dari dugaan kita, itu rasanya kok nggak mungkin dan janggal, dan itu tidak gitu loh. Jadi kalau saya sendiri, saya pribadi ya, saya itu percaya dengan Tuhan, tapi saya tidak merasa punya Tuhan, tidak merasa punya Tuhan. Tapi yang saya rasakan, saya itu milik Tuhan, gitu. Makanya kalau ditanya urut-urutan atau runtutannya di dunia ini, apakah manusia dulu baru dunia baru Tuhan? Apakah Tuhan dulu baru dunia baru manusia? Ya kalau saya sendiri ya mestinya adanya manusia lah baru ada alam ini, dan setelah ada alam ini barulah ada Tuhan, gitu. Karena Tuhan adalah pemantapan hati manusia, pencarian manusia, itulah nggak mungkin ada ciptaan itu nggak ada yang menciptakan, maka sang pencipta itulah dinamakan Tuhan, gitu. Nah pertanyaannya gini, di saat kamu masih kecil, di mana Tuhanmu dan di mana duniamu? Kamu sudah ada, kamu kok tidak kenal, gitu. Jadi adanya dunia ini, adanya Tuhan ini bagi orang-orang yang sudah berpikir, gitu. Yang kedua,
Kenapa saya mengatakan saya merasa tidak punya Tuhan, tapi saya adalah milik Tuhan. Gitu. Nah, pada umumnya manusia itu semuanya itu punya Tuhan. Makanya keadaan dunia seperti ini karena orang itu salah cara memahami. Gitu. Kalau orang menyatakan punya Tuhan, setiap manusia punya Tuhan. Di saat Tuhan saya itu berhenti, tolong saya pinjam Tuhan kamu. Gitu loh. Gimana, Rat? Bener gak? Kamu Faisal umur berapa sekarang? 26. 26 ya. Berarti lahir tahun 97. Ya, saya kelahiran 67. Okay. Pada saat itu saya sudah bertuhan. Apakah Faisal sudah bertuhan? Belum. Tapi di saat Faisal sudah besar, ketemu saya, sama-sama mengakui bahwa Tuhan itu ada loh. Ada. Kapan waktu itu Faisal kenal Tuhan? Kan setelah gaya pikirnya sudah mulai encer dan dikenalkanlah oleh orang-orang tua itu bahwa punya Tuhan yang namanya ini, Tuhan ini. Nah, ini apa? Ini dunia. Nanti dikenalkan satu persatu dunia itu seperti ini. Ya, akhirnya Faisal mengetahui dunia yang model seperti ini, model seperti ini. Dan dunia, kalau dunia itu keseluruhan, tapi tempat-tempat yang pernah Faisal kunjungi, di situ juga diberi nama. Contohnya kalau di Tuban, di saat kita melihat ada lapangan yang sangat lebar di tengah-tengah kota, kita namai alun-alun. Nah, pertanyaannya, apakah benar kalau itu alun-alun? Bukannya kita yang menamakan alun-alun, ada kesepakatan bersama bahwa di situ ada tempat yang ada tanah yang lebar, dan untuk bertemunya masyarakat di Tuban, pusat kota ya, atau itu pusat kota, maka dinamailah alun-alun. Apakah enggak sama? Karena kita itu menyentuh sana tidak menemukan, dan kita hanya berangan-angan bahwa kita itu ciptaannya, maka yang dianggap ciptaannya kita sembah dinamai Tuhan atau dinamai Allah. Gitu. Maka kalau ditanya duluan mana? Tuhan, manusia, apakah alam? Kalau saya pribadi ya duluan manusia. Karena Tuhan sendiri adalah ciptaan manusia. Dari angan-angan manusia menamai yang disembah zat ya kang engkang murwa zat itu namanya Tuhan atau Allah. Itu jawabannya. Kalau berbicara mungkin saya sedikit apa ya, agak mengerti juga gitu Mbah, ketika ya analoginya kita kecil itu ya kayak ya sehidupnya aja gitu kan, gak memikirkan Tuhan itu mana dan lain-lain. Ketika kita berpikir bahwa oh ternyata Tuhan itu ada gitu. Namun apakah bisa ketika Tuhan tersebut itu kita bandingkan dengan ciptaannya gitu Pak? Tuhan seperti ciptaannya. Ya karena Tuhan datan kenoki noyo ngopo, karena Tuhan itu nggak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan, maka ciptaannya itulah bentuk wujud dari Tuhan. Sekarang bukti nyata gini loh, di saat Tuhan Maha Kuasa, apakah bukan kuasamu sendiri yang mau ngangkat apa-apa dengan tanganmu? Apakah Tuhan yang mengangkat itu? Maka ingsun sejatine Gusti, yo ingsun Gusti kang sejati. Bukannya seperti itu. Tuhan Maha Besar. Kalau kita membicarakan tentang kebesarannya, karena dunia ini dari dulu sudah ada. Ya memang benar. Tapi dengan kebesaran dunia ini, apakah bukan daya kita melihat, dengan daya kita mengucap, yang mengatakan itu besar, yang mengatakan itu ada? Kan itu. Maka ya kita inilah sebenarnya Gusti, perwujudan dari Gusti. Nah, Gusti dari daya mana? Dari
dayanya ingkang datan kena kinaya ngapa. Gitu. Sudah sering sekali saya wedar. Kita keseluruhan ini dinamakan manusia, diberi nama visal. Tapi di antara keseluruhan yang dinamai visal, di situ ada rambut, ada mata, ada alis, ada hidung, ada mulut. Apakah kalau menyebut visal harus sebut mulutnya? Kan enggak? Kan dari keseluruhan inilah. Maka sampai dibilang datan kena kinaya ngapa, artinya sulit dibicarakan karena saking banyaknya organ tubuh kita itu. Titik-titik sendi kita, titik-titik nadi kita, saking banyaknya. Gitu. Makanya yang bisa dihitung lah kadang-kadang, lalu dihitung dengan hitungan, kadang-kadang membicarakan tentang 99, ya, tentang 7, tentang ya benar-benar saja. Gitu. Makanya di dalam bahasa agama juga laisa kamislihi syai'un, nggak bisa dibayangkan seperti apa itu. Jadi sebenarnya kebesaran itu juga kebesaran kita, kesucian juga kesucian kita, ya, yang selalu agung juga keagungan kita, gitu loh. Nah semua itu diberi daya oleh ingkang datan kena kinaya ngapa. Makanya kita mempercayai bahwa yang datan kena kinaya ngapa itulah Gusti, gitu. Jadi di saat kita menyembah, bukan menyembah Gusti, tapi diri kita untuk menyembah itu melahirkan rasa syukur kepada Gusti yang kita sudah diberi organ tubuh lengkap dengan keberadaan yang masing-masing bisa difungsikan. Maka tata cara dan adab sebagai ciptaan kita melakukan sembah itu. Makanya kalau orang Jawa, setiap orang melakukan ritual mesti membicarakan tentang sembahyang. Sembahyang. Nah, yang mana ya yang kuasa dan menguasai itu tadi, yang serba semua maha itu. Gitu. Nah, berarti kan Mbah, kalau tadi dengan runtutan yang Mbah jelaskan, yeah, katakanlah manusia dulu, baru kita itu mengenal dunia dan Tuhannya. Berarti sebelum jauh ke sana itu kenali diri terlebih dahulu. Nah, maka apakah di dalam ajaran agama pun juga enggak begitu? Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhan. Bukannya seperti itu? Karena kita itu membicarakan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Gusti, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadar diri dan mengenali diri kita tidak akan menemukan Tuhan. Makanya orang-orang yang mengaku punya Tuhan, tapi dia tidak mengenali dirinya, hidupnya pasti nggak terarah, pontang-panting nggak karuan. Kaya hasilnya, kaya nanti akhirnya juga sombong. Di saat diberi kekuatan dia juga menyombongkan diri. Ya. Di saat diberi rupa yang cantik mungkin untuk memperdaya orang lain, diberi rupa tampan kadang-kadang juga disalahgunakan. Maka kita introspeksi diri, sadarlah bahwa yang dinamakan manusia itu dari kamanunggalane manungso. Dari mana? Ya, dari rasa kita. Makanya marilah kita itu menjaga rasa kita masing-masing. Gitu. Kenapa kita tega menyakiti orang lain? Kenapa kita tega menghujat orang lain? Kenapa kita tega untuk memperdaya orang lain? Jadi orang-orang yang seperti itulah yang sebenarnya kalau dibilang hidup tapi mati, dibilang mati tapi hidup. Hidup dalam arti dia bergerak, tapi mati dalam arti dia tidak bisa berpikir. Maka kalau orang Jawa, setiap manusia bakal ngunduh woing pakarti. Apa itu? Setiap manusia akan memetik hasil tanamannya sendiri. Ya. Makanya janganlah kita tuh menyombongkan diri. Karena kita itu sudah akbar, kita sudah suci. Keakbaran dan kesucian itu untuk supaya orang lain bisa merasa tenang, bisa merasa senang.
Tapi kok hidup ini hanya selalu untuk membuat orang sakit hati, membuat orang lain menderita. Perbuatanmu itu akan kembali pada dirimu. Dan suatu saat sebelum nyawamu lepas, pasti kamu akan merasakan seperti apa yang kamu lakukan pada orang lain. Jadi kita nggak usah membicarakan tentang surga, tentang neraka, nggak usah. Jadi apa yang kita perbuat pasti nanti akan menuai. Kalau kita belum pernah memetik hasil itu, mungkin anak cucu kita. Makanya untuk apa hidup di dunia itu menanam tanaman yang sebenarnya tidak baik. Karena yang ditakutkan juga nantinya ke anak cucu. Yang kedua, di saat kita itu sudah mengakui adanya Tuhan, karena di saat kita mengakui adanya Tuhan yang kita sembah juga bumi, maka berhati-hatilah hidup di atas bumi ini. Kadang kita itu cuma mengagungkan Tuhan, tapi tidak pernah mengagungkan bumi. Itu juga sama azabnya dan laknatnya dari bumi itu. Makanya banyak yang tanya, Mbah, saya mengamalkan sedulur papat kalimo pancer. Ternyata setelah saya dengarkan uraian dari sedulur papat kalimo pancer itu salah semua. Salah semua. Iya, karena gini, yang dimaksud sedulur papat kalimo pancer adalah kakawah, wungkus, getih, ari-ari. Nah, itu semua sudah masuk pada bumi. Dia sudah ditanam di bumi suci. Maka kalau orang Jawa dibuatkan gendogo atau gendok. Gitu ya. Nah, dengan dibekali beberapa rangkaian seperti jarum yang maksudnya supaya nanti hidup itu bisa mempunyai pikiran yang tajam. Itu diberikan kertas dan pulpen atau petelot. Maksudnya untuk apa? Supaya nanti sedulurnya ini memberi daya anak ini cerdas. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua sudah ditanam di bumi suci. Gitu. Nah, kalau kita sudah hidup itu sudah ditanam di bumi suci, kita yang masih hidup kenapa minta bantuan itu? Karena dia sudah menyatu dengan bumi, maka yang paling baik adalah Ibu Bumi Bopo Angkoso. Itulah yang dimintai bantuan atau dimintai pertolongan supaya selalu mengeluarkan energi positifnya, membantu perjalanan hidup di dalam dunia ini selalu diberikan keberkahan. Apalagi kalimo pancer kan sudah sering saya uraikan tuh. Kalimo pancer itu adalah bayangan kita sendiri. Gitu. Karena di mana kita berdiri di situ ada sinar. Pasti bayangan hitam itu nggak mau kalau sinar dari sini terus melenceng ke sini nggak mungkin. Jadi kalimo itu pasti pancer dari arah terang menuju ke kegelapan. Akurat gitu ya. Nah, gitu. Maka supaya kita hidup itu nggak ngikuti dalam kegelapan, kita jangan pernah menyia-nyiakan kalimo pancer itu atau bayangan kita itu sendiri, supaya hidupmu tidak selalu menginjak dalam kegelapan. Nah, ya masih banyak uraian-uraian seperti itu dan pemahaman-pemahaman seperti itu. Makanya yang saya ajak, ayo sedulur-sedulur Kasana Jawa, kita bertuhan yang bersungguh-sungguh. Dan sekali-kali jangan pernah kamu merasa punya Tuhan. Tapi kalian semua adalah milik Tuhan. Jadi supaya Tuhan tidak sering kita perdayakan. Nah, kebanyakan manusia itu memperdaya Tuhan terus. Tuhan dijadikan buruh. Di saat kita susah, minta pada Tuhan supaya diberikan apa itu? Kebungan. Di saat kita melarat, Tuhan hanya dimintai supaya kita itu kaya. Di saat kita nggak bekerja, Tuhan hanya dimintai supaya kita itu dapat kerja. Kamu tuh manusia cap opo, gitu loh. Wong Tuhan kok hanya dijadikan buruh. Tuhan kok hanya diperdaya oleh hidupmu sendiri. Karena hidupmu ya Tuhan, Tuhan ya hidupmu. Kenapa hidupmu kok memperdaya sendiri? Makanya supaya Tuhan itu murah, supaya Tuhan itu memberikan. Muliakanlah Tuhan yang ada di dalam tubuhmu, supaya selalu Tuhan itu memberikan kamu tanpa diminta, tanpa kamu perdaya, tanpa kamu perbudak.
Maka dalil yang paling pantas untuk orang yang bertuhan adalah manunggal ing kawula lawan Gusti. Caranya bisa manunggal ing kawula lawan Gusti harus tahu sangkan paraning dumadi. Cuman itu dengan dalil-dalil bahasa lain susah dimengerti dan susah dicerna. Tapi kalau bahasa itu langsung pada poinnya, dan itulah kebenaran yang sebenar-benarnya.